Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo calon guru penggerak seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Herlina Agoswarawati SPDMM, calon guru penggerak Angkatan 6 dari TK Taman Indria 1, Kota Probolinggo. Dengan fasilitator Ibu Fitriani SPD dan pengajar praktek Ibu Rina Cidayatiningsih SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan bagian dari kegiatan modul 1.1 dan tugasnya 1.1.A.8. Dalam tugas kali ini ada 3 pertanyaan yang perlu saya jawab dan saya paparkan. Di antaranya, 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bagi saya, murid adalah suatu objek yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan guru. Murid harus mengerjakan apa yang sudah disiapkan oleh guru. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya beranggapan semua murid sama rata dan murid harus dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan saya dengan baik sesuai dengan kriteria yang saya tetapkan. Saya menganggap ketercapaian atau keberhasilan seorang guru dapat dilihat dengan hasil dan tugas anak yang diselesaikan secara rapi dan bagus. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sering mengeluh. Mengapa murid saya tidak bersemangat dan bosan ketika melakukan kegiatan belajar? Guru lebih dominan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, interaksi hanya satu arah. Guru mendominasi pada kegiatan pembelajaran, sehingga murid hanya menjadi pendengar setia. Murid tidak bebas dalam mengembangkan bakat dan minat serta kreativitas masing-masing. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran ini adalah proses atau cara pembelajaran yang menjadikan murid aktif dalam belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri anak. Karakteristik anak digunakan sebagai dasar atau acuan untuk membuat program atau perencanaan pembelajaran, proses atau pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Setiap anak memiliki keistimewaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Disinilah saya sebagai pamong harus bisa menjadi pendidik, juga menjadi teman belajar yang menyenangkan. Sebagai pamong juga dapat menuntun anak untuk menggali potensi dan bakat anak yang ada, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid diberi kebebasan untuk mencari dan memilih sumber belajar demi mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki olehnya.
Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Membuat program pembelajaran inovatif dan interaktif dengan melibatkan murid. Kegiatan ini bertujuan agar anak merasa nyaman, senang dalam melakukan kegiatan, dan anak juga tidak merasa terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan guru. Melaksanakan pembelajaran dengan prinsip belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Dalam hal ini, saya sebagai pamong akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan melalui permainan-permainan. Menerapkan merdeka belajar. Murid diberikan kebebasan untuk bereksperimen dan bereksplorasi dalam kegiatan belajarnya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Disinilah diterapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Melaksanakan sistem Among, yaitu sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal untuk mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif, sehingga terciptalah profil pelajar Pancasila. Sebagai pamong, saya juga akan memposisikan diri saya sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi murid-murid saya. Dengan pernyataan-pernyataan di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani, dapat memotivasi saya untuk menjadi guru atau pamong yang memberi keteladanan kepada murid, mendorong murid untuk lebih maju, dan memerdekakan anak untuk mengembangkan segala potensi, minat, bakat, dan kreativitasnya. Pembelajaran dengan sistem menghamba kepada anak atau pembelajaran berpusat pada anak menimbulkan segi positif, yaitu anak merasa terlindungi dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan sistem Among, anak diberi kesempatan dan kebebasan seluas-luasnya pada kemandirian anak. Anak didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejatinya melalui pengalaman pribadi. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.